Nggak ada nih. Nggak ada, Pak. Oke, Clarita. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Gracia. Hadir, Pak. Ada ya. Hana. Hadir, Pak. Oke. Lucia. Hadir, Pak. Oke. Jania, toilet ya? Udah. Hadir. Oke. Deti. Hadir, Pak. Oke. Adit. Hadir, Pak. Oke. Mengatur. Hadir, Pak. Oke. Markus. Hadir, Pak. Oke, ya ada. Marvela. Ada ya? Oke. Maverick. Hadir, Pak. Oke. Monica. Ada. Hadir, Pak. Oke, Arya. Toilet. Michelle. Ada, Pak. Oke. Patricia, Michelle. Hadir, Pak. Oke. Renal. Hadir, Pak. Oke, ada. Santo. Hadir, Pak. Oke. Putri. Hadir, Pak. Oke. Putri, kameranya dinyalakan aja. Nggak bisa, Pak. Masih kayak hari Jumat yang itu loh. Kameranya kayak ada tanda silangnya gitu. Oh, ada tanda silang. Salah berarti. Alicia. Halo. Alicia ada nggak? Nggak ada nih. Oke. Beatrice. Hadir, Pak. Oke. Beverly. Hadir, Pak. Oke. Evita. Hadir, Pak. Oh, ada. Kalista. Nggak ada nih. Tata nggak ada. Tata. Oke. Clara. Hadir, Pak. Oke. Edward. Hadir, Pak. Oke. Aaron. Hadir, Pak. Oke. Gaby. Hadir, Pak. Oke. Caca. Hadir, Pak. Oke. Joses. Kemana nih Joses? Hah? Oh, ada. Ya. Oke. Kevin. Hadir, Pak. Oke. Kesia, ada ya Kesia ya. Hadir, Pak. Oke. Lauren. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Jocelyn. Nggak ada. Hadir, Pak. Oh, ada. Nathanael Wilson. Hadir, Pak. Oke. Nisa. Hadir, Pak. Oke. Nisa, kameranya kenapa? Bisa, Pak. Bisa. Oh, kok di sini belum ini ya. Theo. Hadir, Pak. Wes. Rambutnya keren. Rio. Oke. Selin. Hadir, Pak. Oke. Ezekiel. Ese mana Ese? Oh, ada. Stefanka.
Hadir, Pak. Oke. Timo. Hadir, Pak. Oke. Wilson. Oke, ada. Yes, Kiel. Oke, ada. Hadir, Pak. Oke. Hadir. Saya ulang lagi ya, yang belum ada tadi. Simon, halo Simon. Ada nggak? Oh, ada. Oke. Ya, tadi ke mana itu? Alek. Alek nggak ada ya, Alek ya? Ya udah. Billy? Nggak ada. Belum bangun lah. Marvela? Hadir Pak, maaf Oke. Pak tadi saya habis dari toilet. Habis sarapan? Dari toilet Pak. Oke. Alicia? Belum ada? Oke. Tata? Oke, ada. Iya Bu. Ini kok butuh saya bapak loh. Maaf Pak, lupa. Oke. Berarti yang nggak ada ya ini ya. Alex, Vita, Billy, Alicia. Itu ya. Oke. Oke anak-anak, selamat pagi Bu Reni dan anak-anak semuanya. Semuanya sehat? Sehat semua ya? Oke. Kurang 6 harusnya Pak Ren. Gimana Bu? Kurang 6 orang berarti ya. Ya. Padahal udah mau PAT, PAS, ya. Udah mau PAS tapi kok nggak ini ya, nggak lengkap ya. Ini bahaya ini kalau kayak gini. Oke, kan anak semuanya masih ingat materi yang kita bahas pada minggu yang lalu? Untuk materi yang sudah dibahas minggu yang lalu, apakah masih ingat? Coba Lauren, minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Oke, jangan materi dulu. Minggu yang lalu yang ngajar siapa gurunya? Lauren, kok nggak jelas suaranya? Apa? Nggak dengar ya. Oke. Ya. Markus, minggu yang lalu yang ngajar Bu Reni apa Pak Rendra? Markus. Waduh, saya lupa, Pak. Nah, Pak Rendra kayaknya ya, Pak. Apa boleh ini ya? Ini Pak. ini yang ngajar aja lupa, apalagi materinya ini. Mungkin materinya malah ingat ya, Markus ya. Materinya apa Markus minggu yang lalu? Sama, Pak. Lupa, Pak. Oh lupa. Yang ingat apa? Yang diingat? Yang diingat? Masa lalu ingat masa lalu? Enggak, Pak. Kalau masa lalu ingat ya? Enggak dong, Pak. Enggak, oke. Clara, masih ingat materi minggu yang lalu apa, Clara? Udah inget, Pak. Masa nggak ada yang ingat, waduh. Tata, ingat materi minggu yang lalu apa? Saya tahu lupa deh Pak. Ya udah, yang ingat siapa? Fungsi. Benar. Minggu yang lalu, oke terima kasih jawabannya semuanya ya. Oke, minggu yang lalu itu kan kita sudah masuk ke persamaan garis lurus. Ya Pak ya? Persamaan garis lurus ya, sudah masuk itu ya. Jadi sudah masuk kemarin sampai cara menentukan gradien juga kalau nggak salah ya, sudah masuk ke situ ya. Nah, coba saya ini ya.
Baik, apakah ini kelihatan? Sudah Pak Ren. Sudah ya, kelihatan ya. Oke. Kalau ini saya buat seperti ini kelihatan nggak, Bu? Kayaknya dikurangi persennya deh Pak. Oh, Jadi, tambah nggak kecil ya? kelihatan. Ya. Oke. Udah gini Nah. aja. Oke, ini mungkin sedikit mengulang ini ya minggu yang lalu ya. Jadi kemarin kan persamaan garis lurus. Jadi persamaan garis lurus itu kan coba saya tanya dulu ya. Dia masih ingat nggak? Persamaan garis lurus itu apa itu? Kevin mungkin masih ingat persamaan garis lurus itu apa? Ciri-cirinya apa? Agak inget, Pak. Nggak ingat, oke. Siapa ya yang ingat ya kira-kira? Kesia? Halo Kesia? Iya Pak. Ya, persamaan garis lurus masih ingat apa itu persamaan garis lurus? Enggak Pak. Enggak. Rio, halo Rio. Masih ingat persamaan garis lurus itu apa? Renal? Halo Renal. Iya Pak. Masih ingat persamaan garis lurus itu apa? Kurang sih Pak. Oh, nggak ada yang ingat gimana, nanti udah mau PAS loh. Ciri-cirinya doang Pak, Pak. Ya, Arya? Tadi siapa yang Ciri-ciri tidak boleh berpangkat 2. Ya, ciri-cirinya apa Arya? Coba sebutkan. Coba diulang Arya, suaranya tidak terdengar dengan jelas. Tidak boleh berpangkat 2. Ya, apanya yang tidak boleh berpangkat 2? Huruf sama angkanya, Pak. Hurufnya sama angkanya. Oke, ya, oke. Mungkin ini dengan bahasa ini ya, bahasa kamu sendiri. Tapi ya saya paham. Oke, terima kasih Arya. Jadi untuk persamaan garis lurus itu kan persamaan garis. Kemudian bentuknya kan ada beberapa bentuk ya. Mungkin ini kan bisa kalian lihat di sini. Ini kan bisa bentuknya itu di situ yang penting ada X sama Y ya, ada X sama Y. X sama Y itu dinamakan sebagai apa yang masih ingat? X dan Y itu disebut sebagai Kevin. X dan Y disebut sebagai Aku nggak ngerti, Pak. Tata pasti tahu ini Tata. X dan Y itu disebut sebagai apa? Nggak tahu, Pak. X dan Y itu sebagai variabel ya, atau peubah ya, X dan Y itu. Nah, kemudian ada satu lagi itu M ya, M itu adalah ya, kalau di sini MX berarti dia koefisien dari X. M itu disebut sebagai gradien. Kemudian ada C ya, C itu adalah disebut sebagai konstanta. Bentuknya itu bisa Y sama dengan MX plus C. Kalau ini sebenarnya C ya, ini bukan K ya. Jadi ini kebetulan ini nulisnya kok bisa beda ya, saya tadi kan download ya. Ini harusnya C aja ya, C konstanta ini loh, ini kan kenapa ini tulis K ya, Y sama dengan MX plus C. Kalau bentuknya itu sudah Y sama dengan MX plus C, maka yang disebut sebagai gradien itu sudah pasti koefisien dari X-nya ya, koefisien dari X itu sudah pasti gradien. Kalau di sini misalnya Y sama dengan min setengah X plus 6 misalnya ya, gradiennya berarti min setengah. Jadi koefisien dari X itu sudah pasti dia gradiennya. Tetapi kalau dia bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C misalnya ya, 2X plus
2x plus 12y sama dengan 18 misalnya. Maka untuk mencari gradien itu adalah min A per B ya. Min, ada minnya ya, min koefisien X dibagi koefisien Y atau min A per B. Jadi untuk nyari gradien seperti itu. Kemudian untuk misalnya ya, persamaan garisnya itu diketahui dia melewati dua buah titik. Ya, titik yang pertama itu X1 Y1, titik kedua itu X2 Y2, maka cara mencari gradiennya adalah Y per X atau delta Y per delta X. Artinya delta itu adalah selisih dari Y-nya per selisih X. Itu diketahui nanti gradiennya. Ini dari materi minggu yang lalu ya. Dan hari ini kita akan masuk ke materi bagaimana membuat suatu persamaan garis lurus ya. Ada beberapa yang kita bahas. Jadi untuk membuat suatu persamaan garis lurus itu tergantung yang diketahuinya itu apa. Ya, jadi yang pertama itu jika yang diketahui itu kita tahu ada gradiennya dan titik satu ya, satu titik dan diketahui gradiennya. Jadi kalau jadi gini ya, persamaan garis lurus tadi kan bentuknya Y sama dengan MX plus C ya. Y sama dengan MX plus C. Nah, kalau kita masukkan ya titik X1 Y1 ini ke dalam Y sama dengan MX plus C, itu menghasilkan Y1 sama dengan MX1 plus C. Kemudian nilai C itu ya, dari sini itu kan kita dapatkan nilai C-nya. C sama dengan ya MX1 ya, C-nya itu MX1. Oh sorry, C sama dengan Y1 min MX1 ya. Berarti kalau dari persamaan ini kan kita dapatkan ya, kita dapatkan C itu adalah Y1 min MX1. Maka dari persamaan ini kita substitusikan lagi ke sama dengan ini ya, persamaan Y sama dengan MX plus C. Jadi dari titik ini kita masukkan ke Y sama dengan MX plus C, didapatkan persamaan ini ya, Y min Y1 sama M X min X1. Jadi untuk mencari persamaan garis lurus yang diketahui gradiennya dan diketahui satu titik saja, itu tinggal kalian substitusikan ke persamaan ini. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Saya akan kasih contoh seperti ini. Bisa dilihat sini ya, contohnya ya. Tentukanlah persamaan garis melalui titik min 3,4 dan bergradien min 2. Berarti kita pakai persamaan tadi ya, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Di mana ini kan udah diketahui di soalnya ini ya, ini gradiennya kan min 2. Berarti M-nya sama dengan min 2. Kemudian titiknya tadi berarti kan ini X1 Y1 ya, berarti X1-nya itu min 3, Y1-nya itu 4. Oke. Dari yang diketahui ini ya, gradien dan titik X1 Y1 ini kita masukkan ke persamaannya ini. Ya, kita masukkan ke persamaan ini. Maka Y1-nya tadi kan 4 ya, 4 masuk ke sini. Oke, M-nya kan min 2 masuk sini. X min X1-nya tadi kan min 3. Oke, udah. Lanjut, Y min 4 sama dengan min 2 kali X kan min 2X, min 2 kali 3 kan min 6. Oke, sampai Y sama dengan min 4 ini kita pindahkan ruas ke ruas kanan. Ini kan min. Jadi kalau dipindah ke ruas kanan jadinya plus. Jadinya Y sama dengan min 2X min 6 plus 4. Nah, min 6 plus 4 itu sama dengan min 2. Jadi persamaan garisnya ya, kita ubah ke bentuk seperti ini, Y sama dengan min 2X min 2, karena ini sesuai dengan bentuk ini tadi ya, Y sama dengan MX plus C ini tadi ya. Atau kamu ke bentuk yang AX plus BY plus C, AX plus BY sama dengan C juga boleh, tapi biasanya sih ini aja ya, Y sama dengan berapa gitu ya, itu persamaan garisnya Y sama dengan berapa. Jadi ini Y sama dengan min 2X kurang 2, ini
persamaan garisnya seperti ini. Yang pertama, persamaan garis diketahui gradiennya M dan melalui titik X1, Y1. Oke, sebelum lanjut ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan dulu. Maverick, ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa dilanjut enggak? Apakah bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, terima kasih Hana. Yang lain gimana? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut dulu ya. Ini nanti bertanya ya. Oke, ini nanti aja ya, ini coba latihan. Kemudian yang kedua, ini kita akan menentukan persamaan garis melalui dua titik ya. Jadi di sini kan ada dua titik. Jadi diketahui dua titik gitu aja ya. Dua titik pasti di situ. Jadi suatu garis yang diketahui dua titik pasti. Di sini ya, titik yang pertama adalah X1 Y1, titik 2 itu X2 Y2. Sebenarnya boleh dibolak-balik ya, nggak masalah. Ini yang di atas ini kamu X1 Y1, yang bawah ini X2 Y2 juga boleh, nggak masalah. Nah, persamaannya bagaimana kalau dia melalui dua titik? Nah, kita masukkan ke persamaan ini ya, persamaan J min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi kita akan lihat contohnya seperti ini. Jadi ini titik yang pertama ya, ini kebetulan saya ambil yang di bawah ini. Jadi titik di sini ini kursor saya kelihatan ya, kursornya ya. Kursornya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, ini perhatikan angka 2 di sini. Ini titiknya berapa koma berapa? Titik ini berapa koma berapa? Titik itu kan pasti ada koordinat X dan Y kan? Ini berapa koma berapa titiknya? 02, Pak. Ya, 0,02 ya, atau 0,2. Oke, yang ini X2 Y2-nya 2,6 ya. Jadi ada dua titik. Sekali lagi ini boleh dibalik, nggak apa-apa. Nah, setelah diketahui titiknya masing-masing, kebetulan ini saya yang di bawah ini X1 Y1 0,2, X2 Y2 2,6. Saya masukkan ke persamaan tadi. Ya, di sini kayak saya masukkan dulu karena jadi Y-nya ditulis Y aja ya. Karena kita nanti Y dan X ini kita gunakan untuk dalam persamaannya ya, ini sebagai variabel tadi ya. Jadi yang Y1 kita ganti dengan 2 ya. Y1-nya kita ganti dengan 2. Kemudian Y2-nya kita ganti dengan 6 ya. Kemudian ini X1-nya kita ganti dengan 0 ya, 0 0. X2-nya kita ganti dengan 2. Jadi kita dapatkan persamaan ini. Y min 2 per 4 sama dengan X per 2. Setelah sampai di sini, apa yang harus dilakukan? Maka kita kali silang ya, tahu ya kali silang ya. 4. Jadi gini, ini Y min 2 ini dikalikan 2, terus sama dengan 4 kali X. Ya. Jadi kali silang itu disilang aja ngalikannya. Y min 2 kali 2 sama dengan 4 kali X. Oke, kalau sudah tinggal dikali aja. 2 kali Y itu 2Y, 2 kali min 2 itu min 4, sama dengan 4X. Kemudian, karena kita tadi ingin mengubah ya, posisi Y itu di depan ya. Jadi kan tadi Y sama dengan MX plus C, posisi Y-nya itu kan di depan. Ya udah, berarti min 4-nya ini kita pindah ke
sono ya, ke pindah ruas ke kanan. Ya, karena ini min, karena pindah ruas ke kanan jadi plus. Jadi 2Y sama dengan 4X plus 4. Sederhanakan lagi kalau masih bisa. Karena ini masih bisa disederhanakan ya. Artinya gini, kalau ini mau disederhanakan kan dicari FPB-nya dari sini ya. Ini kan 2, 4, FPB-nya kan 2, dibagi 2 semua. Nah, disederhanakannya jadi seperti ini. Y sama dengan 2X plus 2. Oke. Yang berikutnya, jadi gini, kalau yang tadi kita pelajari itu sebenarnya itu kan baru persamaan hanya satu garis ya, persamaan satu garis lurus. Nah, apa yang terjadi jika ada jadi nanti akan kita lihat di situ ada 2 garis ya, jadi hubungan 2 garis. Jadi kalau yang pertama ya, mungkin ini gambar di sini, ini salah satu gambar dari kalau garis itu dia sejajar sumbu X, maka dia jadi yang dimaksud sebagai garis sejajar itu artinya gini, garis sejajar itu kalau kamu perpanjang ya, 2 garis itu walaupun diperpanjang dia tidak akan mengalami pertemuan. Itu garis sejajar itu seperti ini. Jadi ada 2 garis, kalau diperpanjang dia tidak akan mengalami pertemuan atau tidak akan memotong. Itu garis sejajar. Kalau garis berimpit itu artinya dia garis itu terletak pada koordinat dan posisi yang sama. Jadi dia ada di posisi yang sama, dia berimpit gitu loh. Kalau berpotongan ya jelas dia pasti garisnya memotong. Ada 2 garis, kalau diperpanjang itu bertemu, itu memotong. Nah, kalau garis tegak lurus ada 2 garis, kalau diperpanjang dia akan memotong, tetapi perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat ya, atau tegak lurus tadi ya. Jadi disebut sebagai garis tegak lurus itu jika sudut yang terbentuk antara 2 garis tersebut membentuk sudut 90 derajat. Nah, apa yang terjadi ya jika ada 2 garis itu dia bersifat sejajar? Kalau garis itu dia sejajarnya dengan sumbu X atau sumbu Y, artinya dia itu gradiennya itu 0. Ya, kalau gradien 0 itu artinya dia tidak mengalami kemiringan ya. Artinya dia tidak mengalami kemiringan. Itu kalau dia sejajar sumbu X atau sumbu Y ya. Itu artinya gradiennya 0, kalau gradien 0 itu tidak mengalami kemiringan. Nah, kalau ada 2 garis yang sejajar, ini selain sejajar dengan sumbu X ya, jadi ada 2 garis yang sejajar, maka yang terjadi bahwa gradiennya itu pasti sama ya. Jadi kalau ada 2 garis yang sejajar, itu gradiennya itu pasti sama. Kenapa bisa sama? Nanti akan coba kita lihat ya. Kenapa? Benar nggak sih ini garis sejajar itu sama gradiennya? Yang ketiga, garis tegak lurus ya. Kalau garis tegak lurus itu dia gradien 1 dikali gradien 2 itu sama dengan min 1. Ya, gradien 1 kali gradien 2 garis kedua itu sama dengan min 1. Artinya gini, M1 itu adalah kebalikan dari M2-nya. Jadi contoh gini ya, misalnya M1-nya itu adalah 3. Ya, M1 sama dengan 3. Tolong bisa dicatat juga ya. Misalnya M1-nya sama dengan 3, maka M2 adalah berapa? Jika M1-nya 3, M2-nya kira-kira berapa? Min 1/3 ya. Bisa diterima? Jika M1-nya 3, M2-nya adalah min 1/3. Jadi gini, 3 dikali min 1/3 itu kan min 1 kan. Jadi cara mudah di sini adalah gini aja ya. M1-nya jika sudah diketahui, nyari M2-nya itu adalah kamu jadikan 1/4, kamu 1/4 terus dikasih min. Ya. 1/4 terus
dikasih min, itu ya kebalikan seperti itu. Atau kalau mau dihitung dengan persamaan ini nggak apa-apa. Intinya M1 kali M2 itu sama dengan min 1. Nah, sekarang contoh ya, ini garis sejajar, dua garis sejajar. Coba untuk garis yang atas ini, coba ini gradiennya berapa? Gradien yang garis di atas ini, gradiennya berapa? Selin, halo Selin. Cek. Marilah kita mengheningkan cipta. Hari pahlawannya masih tanggal 10 ya. Jangan sekarang mengheningkan cipta. Ini untuk garis yang di atas, gradiennya berapa? Lauren, berapa Lauren? Kurang tahu. Ini kan jelas sekali ya, Y sama dengan 2X plus 1. Kalau persamaan tadi, garis sejajar itu sama, Y sama dengan MX plus C. Berarti M-nya berapa? 2, Pak. Oke, Renal 2. M itu apa? M itu gradien. Oke, M itu gradien ya. Oke, berarti gradien garis yang pertama tadi berapa? 2 ya. Gradien garis di bawahnya juga 2 ya ini ya. Jadi sama-sama kalau garis sejajar itu gradiennya dia akan nilainya sama ya. Ini untuk garis yang sejajar. Ya, kesimpulannya tadi untuk garis sejajar itu dia gradien garis yang pertama dan garis yang kedua itu nilai gradiennya adalah sama. Nah, ini saya ada contoh persamaan garis yang melalui titik 42 dan sejajar dengan garis 2X min Y plus 5 sama dengan 0. Nah, ini garis sejajar. Artinya gini, langkah yang pertama adalah ya, ini garisnya ini dicari dulu gradiennya berapa ya. Garis ini, garis 2X min Y plus 5, dicari dulu gradiennya berapa. Nah, setelah ketemu gradiennya, kemudian kita masukkan, karena ini sejajar ya, sejajar itu berarti gradien garis pertama ini dengan garis kedua ini, dia nilainya sama. Maka setelah ketemu gradien garis 1, gradien garis 2 dicari. Gradien garis 2 kan sama dengan gradien garis 1. Terus setelah itu dimasukkan ke persamaan ini ya, melalui sebuah titik tadi loh ya. Y min Y1 sama dengan MX 2 kurangi X1 ya. Nah ini, aduh, agak keluar nih. Oke, ini ya tadi ya. Kita cari gradiennya dulu ya. Berarti kan min A per B ya. Berarti min 2 per min 1. Jadinya 2 ya. Gradiennya 2. Karena gradien garis sejajar itu dia gradiennya sama antara garis pertama dan kedua, maka M2-nya juga nilainya 2. Setelah itu, ya tadi saya salah sebut ya, Y min Y1. Oke, setelah gini ya, setelah M2-nya ketemu, kita masukkan ke persamaan ini. Y min Y1
M2 X min X1. Artinya kamu masukkan aja M2-nya ini untuk mengisi M di sini. Terus ini titiknya tadi ya, ini titik X1 Y1. Kita masukkan, substitusikan ke sini. Nah, ada yang mau tanya dulu nggak? Sampai menentukan gradien garis keduanya ini, ada yang mau tanya dulu? Jadi saya ulang ya. Jadi langkahnya tadi ya, kalau ada persamaan garis yang melalui titik dan sejajar dengan garis lain, maka garisnya yang diketahui persamaannya itu dicari dulu ini gradiennya atau M1. Setelah M1 ketemu, karena ini garis sejajar, cari M2-nya. M2 sama dengan M1, jadi nilainya sama, M2 dan M1. Setelah itu M2-nya ketemu, dimasukkan ke persamaan garis yang melalui sebuah titik. Karena ini kan garis melalui sebuah titik dengan M2. Ya, M2-nya tadi udah kita cari, terus kita masukkan. M2-nya kan 2. Ini X1-nya kan 4. Y1-nya kan 2. Terus 2 kali X2X, 2 kali min 4 itu min 8, udah. Terus kita oke, sebenarnya di sini kita memakai Y sama dengan ya, Y sama dengan misalnya 2X min 6 itu juga boleh ya. Jadi persamaan ini kebetulan dia memakai AX plus BY plus C sama dengan 0 ya. Tetapi kalau kita memakai persamaan yang Y sama dengan itu juga boleh ya. Y sama dengan berapa itu enggak apa-apa ya. Nah, jadi setelah PT-nya tadi ya, X1 Y1-nya tadi dimasukkan ke persamaan ini dan M2 juga masuk persamaan ini, didapatkan persamaan garisnya. Ada pertanyaan dulu enggak? Coba silakan semuanya kerjakan di buku catatan kalian, coba kerjakan soal ini. Silakan cari persamaan garis yang melalui titik P 3,2 dan sejajar dengan garis Y sama dengan min 4X plus 6. Coba semuanya coba kerjakan di bukunya masing-masing. Nanti akan saya tunjuk untuk memperlihatkan. Silakan coba masing-masing kerjakan di bukunya masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit. Saya juga mengerjakan. Silakan semuanya tulis di buku catatan kalian, coba dikerjakan.
Oke, ada yang sudah menjawab? Sudah selesai? Saya Pak. Ya, Tata. Bisa ditunjukkan jawabannya lewat ini, lewat kamera? Kayak gini. Kelihatan nggak ya? Kurang dekat lagi. 4x plus y berapa itu, Tak? Min 10. 4x plus y min 10. Iya. Bentar. 4x 12. Itu coba perhatikan, itu kan y min 2, itu min 2-nya kalau dipindah ke pindah ruas jadi berapa? Oh iya lupa. Iya. Jadinya berapa? Di, Coba dibaca saya baca aja. aja ya Pak ya. Ya, hasilnya berapa? 4x plus y minus 14 sama dengan 0. Ya, 4x plus y min 14 Sama sama dengan dengan 0 ya. Oke, yang lain ketemu nggak ya? Ini lama-lama kayak kuburan ini. Ya, sudah videonya dimatikan. Videonya bisa dinyalakan. Lama-lama yang belajar ini berapa orang ini? Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ini, Bu? Kurang mundur, Pak. Kurang ini ya. Tadi Bapak terlalu ini, terlalu maju jadi nggak kelihatan. Kebalik ya? Enggak kebalik. Enggak kebalik? Pak, itu kamera burung-burung, Pak. Kebalik nggak sih ini? Enggak? Enggak, Pak, enggak. Enggak ya? Pak. Ya? Burung, Pak. Kenapa, Kevin? Burung, Pak. Burung. Burung, Pak. Burung. Buram. Burung. Oh, buram ya. Ini kameranya murah. Jadi buram ya. Oke. Bingung ya. Bapak nggak coba pakai kamera, Pak? Aplikasi kamera dulu. Kan Bapak present. Pakai, oh iya ya. Bentar. Coba ya, kalau kayak ini ya, ini kelihatan enggak ya? Ini kelihatan enggak? Masih burem, Pak. Agak burem di saya. Ya udah, nanti saya aja lah. Ya, intinya tadi jawabannya adalah 4x plus y min 14 sama dengan 0 ya. Itu kalau kamu mengikuti tadi ya langkah-langkahnya akan ketemu jawaban seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dulu ya. Bentar ya. Saya share di sini, Pak Ren. Oh, ada juga, Bu. Bentar, ini malah domain saya malah ini. Bentar ya, kok malah muter-muter ini kan, apa nggak pusing yang muter-muter? Ini jawaban yang tadi saya share di sini. Oh ya, 2 menit aja. ya silakan anak-anak disimak.
Udah kali ya, Pak? Ya. Bu, ini 8 kurang 3. Ini kan Y kurang 2 sama dengan minus 4 dalam kurung 8 kurang 3 ya, Bu? X. X. Itu X, Pak. Oh, Difotokan aja kalau nggak, nah, biar Pak Rendra bisa lanjut ya. Sudah, Mas Frip? Wah, udah kemana ini Pak Rendranya? Ah, sudah gabung lagi. Nggak ada suara Pak Ren. Sorry tadi. Suaranya nggak. Ya, sorry tadi nggak tahu tadi malah muter-muter. Oke, anak-anak semua sudah menulis langkahnya itu yang dipresentasikan oleh Bu Reni. Ini pada ngapain ya ini ya? Anak-anaknya ini. Coba kameranya dinyalakan anak-anak. Kameranya dinyalakan. Ini ya nyala cuma ya dinyalakan aja. Ini berarti sudah ya, Pak. Ya, Pak. Lauren. Mau nanya Pak, yang di PowerPoint tadi yang tentang step by step itu -1 udah dari mana? Yang menentukan gradien itu? Menentukan gradien, apanya? Pertanyaannya? Yang di PowerPoint tadi, yang Ya. cara step by step itu yang pas menentukan gradien dari garis 2x min y tambah 5 sama dengan 0, itu pas di bawahnya -1 dari mana? Yang mana ya? Step by step. Saya tak ini ya. Yang mana ya, Loren ya? Ya, yang itu. Yang itu. Oh, ya. Yang -1 itu dari mana? Jadi kan kita, yang itu -1-nya dari mana? Yang kalau persamaan ini kan bentuknya ini ya. AX plus BY plus C sama dengan 0. Artinya koefisien dari X itu kan 2. Atau A ya. A itu kan 2. A itu koefisien dari X. Kemudian koefisien dari Y itu kan -1 kan. Ini loh, kalau min Y itu kan koefisiennya kan -1 ya. Kalau -1 kan memang satunya itu nggak ditulis, tetapi sebenarnya dia ini ada angka 1 di sini, jadi -1Y gitu loh di sini. Jadi kan kalau nyari gradien itu kan koefisien X, min koefisien X per koefisien Y kan. Min koefisien X-nya kan 2, koefisien Y-nya kan -1, jadi -2 per -1. Gitu ya, Lauren. Oh iya.
Oke, saya lanjutkan lagi ya. Tadi sudah sampai sini, oke. Mana ya? Udah, oke. Yang berikutnya adalah persamaan dua garis yang tegak lurus ya. Artinya tadi kan mungkin garis itu dia berpotongan, tapi belum tentu garis yang berpotongan itu dia dua garis itu tegak lurus ya. Kalau berpotongan itu hanya sekedar berpotongan, sudutnya itu tidak membentuk sudut 90 derajat. Tetapi kalau tegak lurus dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk garis yang tegak lurus tadi ya, cara nyari gradiennya tadi kan ini ya, gradien garis yang pertama dan kedua itu kalau dikalikan itu ketemunya kan -1. Artinya gradien garis 1 itu adalah kebalikannya dari gradien garis yang kedua. Nah, persamaan yang kita pakai tetap sama ya, persamaan garis dengan gradien M melalui titik. Hanya nanti kita perbedaannya adalah di cara menentukan M2 atau gradien garis 2, tetapi persamaannya masih sama dengan persamaan garis gradien M melalui titik X1 Y1. Seperti apa? Nah, contoh gini. Garis melalui titik 4,2 tegak lurus dengan garis 2X min Y plus 5 ya. Maka pertama kita tentukan dulu ini koefisien gradiennya berapa ya. 2X min Y plus 5 ini gradiennya ini kita cari dulu itu sebagai M1. Setelah itu cari M2. Ya, setelah cari M2 masukkan ke persamaan garis lurus melalui sebuah titik dan memiliki gradien M. Maka caranya gini. Nah, kita cari gradien M1 dulu ya. Gradien 1 kita cari dulu. Caranya sama kayak tadi ya. Untuk nyari gradien itu adalah koefisien min koefisien X per koefisien Y. Jadi ini kan 2, oke sudah. Setelah itu kita cari M2. M2-nya adalah kebalikan dari M1. Jadi kamu kalau 2 itu berarti 1/2 terus dikasih min. Ya, jadi M2-nya adalah min setengah. Setelah itu masukkan min setengah ini pada persamaan garis ya melalui satu titik dan memiliki gradien M. Masukkan ke persamaan ini. Jadi masukkan persamaan ini dengan nilai M2-nya tadi kan setengah. Sorry, min setengah ya. Masukkan ke persamaan ini, titiknya tadi kan X1-nya 4, Y1-nya 2 ya. Kita masukkan persamaan ini Y1-nya kan 2 masuk. Oke. M-nya tadi kan min setengah. Oke, sudah masuk. X1-nya tadi kan ini kan 4, masuk ke sini udah. Oke, ini caranya adalah kebetulan ini 2-nya itu dipindah ruas ke sini ya. Jadi ini posisinya jadi di atas ya. 2 dalam kurung Y min 2 sama dengan min X min 4. Oke. 2 kali Y itu 2Y, 2 kali min 2 min 4. Min X min kali X jadinya min X. Min kali min 4 jadinya ini plus 4. Terus kita kebetulan di sini kita pindah ruas ya. Ini min X-nya kita pindah ruas ke sana jadi positif ya. X plus 2Y, terus ini min 4, ini ada plus 4, ini kita pindah ruas jadi min 4. Nah, min 4 kurangi 4, itu jadinya min 8 kan. Di X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Jadi persamaannya X plus 2Y min 8 sama dengan 0. Atau boleh juga Y sama dengan titik-titik, itu juga nggak apa-apa. Ya, ada banyak cara. Contoh ini ya, persamaan garis yang tegak lurus dengan garis G1, garis ini, dan melalui titik 0,min 20. Persamaan garis yang tegak lurus dengan garis 1,
dan melalui titik 0,20. Kira-kira untuk mengerjakan soal ini, kira-kira caranya? Coba masing-masing dikerjakan di buku catatannya. Kira-kira langkahnya pertama kita harus nyari apanya dulu, kira-kira harus nyari apa dulu ini kalau seperti ini? Harus cari dulu gradiennya dulu ya, cari gradiennya ya. Kalau ada ini kan garis seperti ini, terus kita harus nyari gradiennya, berarti caranya bagaimana? Cara nyari gradien, ini kan ada garis memotong di sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi salah satu cara nyari gradien tadi kan gini ya, gradien sama dengan ya, ini kan titiknya saya tahu ya, ini 0,-20, ini berarti min 25,0, jadi boleh juga seperti ini ya, Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, itu untuk nyari M1. Kemudian untuk nyari M2-nya nanti berarti kamu ini ya, cari kebalikannya ya. Terus masukkan ke persamaan gradien dengan satu titik ya. Coba masing-masing dicoba di buku catatannya. Coba masing-masing dicoba dikerjakan di buku catatannya. Langkah pertama, cari gradien dulu. Dari garis G1 ini coba cari gradiennya dulu berapa. Ada yang sudah ketemu gradien dari garis G1? M1-nya berapa? Atau gradien garis G1 berapa? Ada yang sudah ketemu? Aaron? Iya Pak. Ya. Sudah ketemu? Udah. Berapa? Min 4/5. Min 4/5. Iya. Coba kita lihat tadi mana ya. Oke, di sini kita lihat ini kan garisnya kan 0,-20 ya. Terus ini min 25,0 ya. Oke. Min 4/5 ya berarti ya. Oke, betul ya. Min 4/5. Oke, terima kasih Aaron. Terus setelah ketemu M1, tadi kan min 4/5 ya. Untuk gradien garis keduanya, jika dia tegak lurus berarti M2-nya kira-kira berapa? 5/4. Oke, 5/4. Oke, terima kasih Aaron ya. Oke. Kalau sudah ketemu M2 ya, kita cari persamaan garis yang tegak lurus dengan garis G1 melewati titik 0,-20. Coba yang lain silakan dicari. Tadi sudah kita ketahui ya, M2 itu 5/4. Maka silahkan cari persamaan garis yang tegak lurus dengan garis G1 ini ya.
dan melalui titik 0,-20. Silakan semuanya cari. Ini jadi gini ya, jadi yang pertama tadi kan kita cari M1-nya. Setelah M1, untuk nyari M itu banyak cara ya. Kalian bisa pilih salah satu yang paling mudah yang mana. Untuk nyari M atau gradien itu, dan itu wajib semuanya itu harus paham cara nyari gradien, karena itu cara nyari gradien itu dasar untuk menemukan persamaan garis. Nah, setelah ketemu M1, M2-nya dicari. Kalau M1-nya tadi itu 4/5 atau min 4/5, M2-nya adalah 5/4 ya. Jadi dibalik aja ya. Terus minnya ditambah min. Berarti kalau awalnya min jadi positif. Terus dari M2-nya kita masukkan ke persamaan garis lurus dengan gradien M melalui sebuah titik. Maka di sini kalau kalian perhatikan, ini Y min Y1 sama dengan M2 kali X min X1. Nah, tadi kan titik X1-nya tadi kan X1-nya 0, Y1-nya min 20 ya. Maka masuk ke persamaan ini, M2-nya juga masuk, didapatkan Y plus 20 sama dengan 5/4 X. Kebetulan ini 4-nya dipindah ke sono, jadi 4 dalam kurung Y plus 20 sama dengan 5X. Oke, nggak apa-apa seperti ini. Atau misalnya jawabannya boleh juga misalnya Y sama dengan 5/4 X min 20, nggak apa-apa ya. Y sama dengan 5/4 X min 20, itu juga nggak apa-apa ya, sah, itu sah, boleh-boleh saja. Oke, sampai di sini ada yang bertanya dulu nggak? Kira-kira ada yang mau bertanya dulu nggak? Untuk anak-anak semua, apakah ada pertanyaan? Silakan bertanya, mumpung masih ada kesempatan ya. Nanti kalau nggak sempat nanya, nggak ada waktu lagi kita ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Bu Reni, silakan, ada tambahan. Mungkin untuk tambahan nggak ada Pak Ren, mungkin kesimpulannya aja kali ya Pak Ren. Iya, iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalian boleh membuat kesimpulan ya. Kesimpulannya, jadi kalau untuk menentukan sebuah gradien, ya, jadi untuk menentukan sebuah gradien dari sebuah persamaan, ya. Jadi hanya mengulangi aja, sebenarnya tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Rendra. Jika menentukan gradien atau M atau kemiringan kalau bahasa kita sehari-hari ya, untuk menentukan kemiringan suatu garis melalui sebuah persamaan, misalnya Y sama dengan 3X tambah 7, misalnya, itu hanya pemisalan ya.
Nah, berarti untuk menentukan gradiennya atau M-nya itu langsung mengambil koefisien si? Ada yang bisa jawab? X ya, terima kasih ya. Jadi untuk menentukan koefisien atau kemiringannya atau yang kita notasikan dengan M dengan mengambil koefisien si X ya, betul sekali. Itu kalau melalui sebuah persamaan. Nah, kemudian sebelum kalian memahami tentang persamaan garis, kalian harus terlebih dahulu memahami atau melihat apakah garis itu memang sejajar atau tegak lurus. Nah, tadi sudah dijelaskan Pak Rendra dulu, kalau dua buah garis itu sejajar, kalau sejajar artinya kemiringannya sama dong, ya. Jadi, kalau sejajar, pasti itu jarak antara kedua garis itu selalu sama. Mau kamu panjangkan sampai tak hingga pun, itu jarak kedua garis itu akan selalu sama. Yang artinya, kemiringannya atau gradiennya pasti sama, ya. Jadi kalau garis A misalnya gradiennya 2 sejajar dengan garis B, itu pasti gradiennya juga 2. Namanya sejajar ya. Jadi itu jaraknya akan selalu sama. Jadi kemiringannya juga sudah pasti sama ya. Nah, kemudian jika dua garis saling tegak lurus, nah itu ini yang perlu dipahami terlebih dahulu ya. Kalau dua buah garis saling tegak lurus, untuk menentukan gradiennya, yang pertama gradien 1 kita tentukan dari persamaannya ya. Nah, gradien 2-nya ini hanya mengambil kebalikan dari gradien 1. Sudah dijelaskan sama Pak Rendra juga ya. Jadi kalau gradien garis 1-nya 3, berarti kebalikan dari 3 adalah, berapa kebalikan dari 3? Bukan lawannya ya, berbeda lawan sama kebalikan. Kebalikan dari 3 berapa? Ya, kalau lawan berarti plus min ya, kalau kebalikan berarti ada yang harus dibalik ya. Nah, jadi kalau gradien 1-nya, gradien 1 garisnya 3, maka gradien 2, yang kedua berarti garis yang tegak lurus, yang menjadikan garis itu menjadi tegak lurus ya. Berapa kebalikan dari 3? Berapa kebalikan dari 3? Berapa? 3. 3, oke, terima kasih. Ada yang lain? 1/3. Min 3. Min 3, oke. Tadi siapa yang bilang tadi siapa yang bilang 1? Saya. 1/3. 1/3 ya. Oke, ada yang lain yang lebih tepat lagi ya? Nah, oke, Bu Reni jawab. Jadi kalau gradien garis yang 1, 3, maka gradien garis 2-nya itu pasti min 1/3 ya. Jadi kalau gradien 1 positif, gradien 2 pasti negatif. Kebalikannya, kalau gradien 1 negatif, nah berarti gradien keduanya positif. Kalau gradien 1 misalnya min 1/4, maka gradien 2-nya adalah 4. Ya. Kalau gradien garis 1 misalnya min 3/5, maka gradien 2-nya tinggal kebalikannya dengan syarat tandanya juga berubah ya. Jadi kebalikan plus min, kebalikan min juga plus atau lawannya ya. Terus kebalikan 3/5 berarti 5/3. Jadi hanya mengingat itu. Jadi kamu lihat dulu. Karena sering begitu ya Pak Ren ya, berdasarkan pengalaman. Misalnya, Bu, kok ini nggak ada jawabannya? Padahal dia belum baca soal. Ternyata garisnya saling tegak lurus. Jadi kamu pahami benar dulu apakah garisnya tegak lurus atau apakah memang sejajar. Begitu. Mungkin itu saja Pak Ren yang perlu ditambahkan. Perlu diingat. Ya, terima kasih Bu Reni. Ya, sama-sama. Oke. Berarti untuk minggu depan kita sudah masuk bab yang baru lagi ya Bu Reni ya. Ya, tadinya saya ini sih Pak Ren. Ya. Apa PGL ini aja kita buat ulangan. Nah, tapi nanti SPLDP nggak usah, karena sebenarnya dari PGL ini banyak ya Pak Ren ya. Kayak nggak tega saya buat sekali langsung ya, harus gitu. diperdalam. Gimana Pak Ren? Jadi kita buat hanya PGL ini aja ulangan. Kalau nanti yang SPLDP itu kan
gampang lah, termasuk materi yang sangat gampang gitu. Jadi itu kita buat hanya penugasan aja. Gimana Pak? Jadi minggu depan ulangan apa? Ya, ulangan. Gimana Mas, siap untuk ulangan minggu depan? Nanti videonya ini tetap saya tetap dimasukkan Classroom, nanti kalian bisa ulang lagi ya. Lihat lagi penjelasan dari Bapak Ibu guru. Mungkin videonya Bu Reni yang kemarin juga mungkin bisa dimasukkan. Ada. Jadi semua nanti bisa mengulang lagi. Terus setelah meet ini nanti sebenarnya ada latihan ya. Ini saya batasi sampai jam 6 sore aja nggak apa-apa ya. Jadi silakan kalian cari waktu yang luang aja. Jadi istilahnya kita mengerjakan itu tidak terburu waktu. Saya ingin kalian benar-benar bisa fokus, makanya ya silakan cari waktu yang cocok antara nanti setelah selesai PJJ sampai jam 6 sore. Yang penting jangan lewat dari jam 6 sore. Kalian atur waktu sendiri di mana kalian tuh waktunya kapan bisa fokus dulu. Ya kalian pilih sendiri, misalnya habis PJJ refreshing dulu, habis itu mengerjakan nggak apa-apa, daripada waktunya diatur mepet tapi kalian nanti hasilnya ini ya nggak maksimal. Itu sih harapannya seperti itu. Terus tadi yang absen tadi coba saya ulang lagi, yang belum ini saya panggil lagi. Alek ada nggak? Alek? Ada Pak. Ya, tadi kemana Alek? Di sini Pak tadi. Di sini tadi kok nggak ada ya? Oh mungkin tadi saya telat dikit Pak. Oh ya oke. Billy ada? Ada Pak. Oh tadi kemana? Telat dikit Pak. Oke. Alicia ada ya? Alicia ya? Ada Pak. Oke, terima kasih. Alicia ada. Oke. Jadi lengkap semuanya, ya nggak ada ini Vita ya. Vita izin ada keperluan keluarga. Oke, sebelum mengakhiri sekali lagi, apakah ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan untuk anak-anak sekalian? Perlu diingat ya, nanti untuk PAS itu sudah mulai PAS tanggal 30 November ya. Artinya waktu kita tinggal berapa ini? 3 minggu ada nggak ya? 3 bulan. 3 minggu. Ya, 3 minggu lagi loh. Harus ekstra keras ya. Harus kerja keras ini ya. Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Ya, mungkin untuk latihan apa namanya? PH ya? Iya. Untuk latihan persiapan penilaian harian, silakan dikerjakan yang uji kompetensi bab PGL. Jadi kalian cari yang bab PGL ya, persamaan garis lurus. Nah, silakan kamu berlatih yang uji kompetensinya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan Pak Rendra, silakan tanyakan Bu Reni, selalu terbuka untuk menjawab ya. Boleh. Video call juga bisa ya, Bu? Itu ya Pak Ren. Nanyanya pakai video call juga bisa kan ya? Boleh. Kalau butuh. Asal masih jangan terlalu malam itu aja ya. Iya benar. Kalau malam istirahat. Ya. Jadi silakan bertanya ya. Kita sangat senang kalau ada yang selalu bertanya, itu sangat senang. Berarti niatnya. Ya, jadi misalnya gini ya, mau nanya ke saya atau Bu Reni, kamu ya dulu aja ya. Jadi Pak saya mau nanya atau Bu mau nanya, apakah ada waktu? Nanti kalau ada waktu misalnya jawabnya gitu langsung video call aja, nggak apa-apa ya, nanti dijelasin. Gitu ya. Ya, siap. Oke, semuanya cukup ya untuk pembelajaran pada siang hari ini. Siang hari ini ya, ini udah pagi ya, masih belum jam 10. Oke, kita akhiri ya. Terima kasih semuanya, selamat pagi, tetap semangat. Oke, silakan Bu Reni meninggalkan meet. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Pak Rendra. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Makasih Bu. Makasih Pak, makasih Bu. Ya. Ya. Kayaknya tadi